Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Jenderal Ahmad Yani, Letnan M.T. Haryono, Letnan Siswondo Parman, Majen D.I. Panjaitan, Letjen Suprapto, Majen Sutoyo, dan Letnan Pierre Tendian. 7 tokoh pahlawan revolusi yang dengan rela mengorbankan hidupnya demi kesaktian Indonesia, demi kesaktian Pancasila. Pahlawan sudah bertumpah darah habis-habisan selama sejarah negara ini, dari perang melawan penjajahan Belanda hingga Soekarno, hingga dengan masa sekarang. Pahlawan rela mengkorban pikiran, tenaga, dan bahkan nyawa mereka untuk negeri kita tercinta, Indonesia. Dan pada akhirnya bangsa kita pun bisa merdeka. Jadi apakah kita rela berkorban seperti Soekarno dan jenderal-jenderal sebelumnya? Apakah kita rela berkorban untuk negara ini? Bagaimana kita pada masa ini? Ini adalah rapat DPR RI yang membahas tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pembentukan peraturan perundang-undangan disampaikan oleh Santoso, nomor anggota A537. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 membahas tentang hierarki hukum di Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 berada di atas semuanya. Secara langsung ini menyatakan bahwa Pancasila ada sebagai landasan moral dan hukum di Indonesia, karena Pancasila ada di Undang-Undang Dasar 1945. Untuk masyarakat secara umum, mohon kalau bisa menyampaikan dan juga anak-anak bagi yang membawa bendera berdiri di atas beton, bendera beton, melakukan bendera selayaknya. Lalu ada apa dengan demo-demo baru ini? Dengan slogan seperti kabur aja dulu dan Indonesia gelap. Apakah hal ini mencerminkan perjuangan pahlawan? Apakah ini melawan landasan moral yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu terima kasih sudah hadir pada wawancara ini. Nah, kan Anda itu hadir sebagai pendemo di demo yang ada beberapa hari sebelumnya. Oke, untuk pertanyaan pertama itu, apa penerapan UUD di masa kini? Oke, UUD itu kan di dalam pembukaannya ada sila-sila Pancasila ya. Penerapan untuk masa kini misalnya kita ambil sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka negara itu harus bisa memastikan bahwa masyarakatnya bisa hidup di dalam kemanusiaan yang adil dan juga beradab. Oke. Untuk pertanyaan nomor 2,
apakah demo-demo ini bersifat nasionalisme? Kalau menurut saya ya, karena tujuan dari demo itu adalah menyampaikan aspirasi sehingga Indonesia itu bisa mengambil langkah yang lebih baik untuk kedepannya. Iya. Oke, untuk pertanyaan ketiga, apa itu definisi nasionalisme dan apa contoh penerapannya? Definisi nasionalisme itu adalah gimana masyarakat itu berjuang untuk negaranya. Contoh penerapannya itu misalnya kamu sebagai pelajar itu gimana caranya kamu sebagai posisi kamu sebagai pelajar itu harus belajar dengan giat memenuhi tugas-tugas kamu di negara ini. Itu adalah belajar sebagai pelajar. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, apa penutup Anda atau kesimpulan pendapat Anda? Kesimpulan dari semua pertanyaannya adalah baik negara maupun masyarakat itu harus sama-sama berjuang untuk negara ini bisa maju. Oke. Terima kasih sudah hadir pada wawancara ini. Ini pancen terserah kami. Bagaimana? Masih tetap tidak mau taken? Saya bisa injek sampai mampus, Jenderal. Taken! Pancasila sudah dibela oleh jenderal-jenderal yang meninggal di lubang buaya dan pahlawan lainnya, dan bersifat sebagai pokok hukum di Indonesia. Jadi tanpanya Indonesia akan tentu runtuh. Walaupun menurut pasal 28E Pancasila bersifat halal pada aslinya, Pancasila dapat memicu perpecahan. Tetapi kita juga harus mengingat kemungkinan bahwa pendemo-pendemo ini adalah pahlawan baru dalam sejarah Indonesia. Pahlawan adalah orang yang menantang sistem opresif dan menjalankan bangsa kepada kemerdekaan. Jadi kita itu harus menghargai pendemo-pendemo ini, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Semoga Pak Prabowo dapat melanjutkan 7 kiprah presiden sebelumnya, dan supaya Pak Prabowo dapat mendengarkan suara kami, suara rakyat Indonesia yang sudah berprotes. Semoga dalam pimpinan Prabowo, Indonesia dapat maju pada dekade ini.